Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mas. Ya Pak. Pak maaf ya sudah itu waktunya. Tidak apa-apa Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini betul dengan Mas Dimas ya? Ya. Agak angkring soalnya Mas. Tadi kesini sama siapa Mas? Sendiri Pak. Sendiri. Gimana Mas? Apa yang ingin Mas Dimas perlukan untuk datang ke sini? Saya ingin mengikuti konseling. Oh, iya, sisi konseling ya. Ya. Sebelumnya Mas Dimas sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak. Baru pertama kali. Apa Mas Dimas tahu apa itu konseling sebelumnya? Belum Pak. Belum. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya Mas. Konseling itu adalah sesi di mana seorang konselor membantu klien untuk memecahkan masalah atau mendapatkan solusi dari masalah apa yang Mas Dimas ceritakan. Lalu di sesi konseling ini ada beberapa asas Mas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu nantinya Mas Dimas tidak usah khawatir apabila Mas Dimas bercerita insya Allah akan terjaga rahasianya. Lalu ada asas kesukarelaan Mas. Mas Dimas tadi kesini ada paksaan atau tidak? Tidak ada. Tadi dari niatan Mas Dimas Ya. sendiri ya. Bila itu sudah termasuk asas kesukarelaan Mas. Lalu ada asas keterbukaan. Asas itu nanti Mas Dimas bisa bercerita apa saja yang ingin Mas Dimas sampaikan kepada saya dan insya Allah nanti saya bisa memberikan seperti itu. Ya. Sudah paham ya? Sudah. Ya nanti asas di situ bisa kita taati bersama. Sebelum kita mulai, Mas Dimas bisa untuk menandatangani informasi konseling ini atau surat pernyataan persetujuan. Gitu, Mas. Silakan. Saya tanda tangani juga ya Mas. Oke. Terima kasih. Lalu sebelum kita mulai sesi konseling, lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu ya Mas. Doa mulai. Sudah selesai. Bagaimana Mas? Mau menceritakan tentang masalah saya. Ingin bercerita dengan Bapak. Bercerita. Baik, Mas Dimas bisa menceritakan dulu untuk masalah apa yang ingin diceritakan ke Bapak. Jadi gini Pak, semenjak saya sekolah itu saya sempat untuk sedikit berprestasi di depan karena saya suka gugup dan tidak percaya diri. Kagum dan tidak bisa dilihat. Kalau boleh tahu itu sejak kapan ya Mas? Sejak saya SMP. Sejak SMP. Mungkin dulunya waktu SMP itu waktu Mas Dimas presentasi itu rasa gugup itu karena apa Mas? Ya karena itu awal mulanya saya tidak bisa presentasi dan dibuat malu sama teman-teman saya dan akhirnya saya merasa malu tidak percaya diri. Dibuat malu ya Mas? Dibuat malunya itu dibuat malu yang seperti apa Mas kalau boleh tahu? Dicekin Diajakin ya. seperti itu ya. Berarti dulu Mas Dimas memiliki trauma sejak SMP itu ya. Lalu kalau boleh tahu itu diajakinya itu yang seperti apa Mas?
seperti semisal saya berprestasi itu di surat-surat saya, karena saya tidak bisa berprestasi dan tidak bisa menjawab soal dari saya, dan saya juga merasa tertekan di depan kelas. Jadi Mas Dimas disorak-sorai waktu presentasi lalu tidak bisa menjawab soal apa yang diberikan oleh guru, jadi Mas Dimas merasa tertekan gitu ya, jadi mengganggu proses public speakingnya Mas Dimas seperti itu. Jadi Mas Dimas kalau begitu saat ini ingin untuk merubah sifat tidak percaya diri Mas Dimas itu, Ya, ingin sekali ya. ya. Untuk langkah selanjutnya Mas Dimas bisa mau melakukan apa nih supaya kira-kira Mas Dimas tidak lagi diajakin sama teman-temannya, bisa pede untuk tampil di depan kelas. Mas Dimas itu ingin bagaimana langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya ya saya itu ingin belajar lebih agar bisa presentasi di dalam kelas, dan mungkin saya jadi bagus dan saya tidak merasa malu dan tidak merasa Jadi Mas Dimas tadi ingin tidak merasa malu seperti itu ya? Ya. Itu dengan cara apa Mas? dengan belajar presentasi sendiri, misal kayak di depan kaca atau sendiri, dan meningkatkan mental saya. Lalu Mas Dimas kan sudah ada pandangan nih untuk apa itu namanya, untuk langkah selanjutnya ya. Berapa kira-kira tingkat keberhasilannya? Baru sedikit ya Pak. Awal mulanya itu Dari 1 sampai 10 untuk Mas Dimas, kan tadi Mas Dimas kan ingin belajar sendiri, belajar di depan kaca seperti itu ya. Untuk dari angka 1 sampai 10 tingkat keberhasilannya untuk Mas Dimas mencapai titik di mana nanti presentasi Mas Dimas bisa lancar, itu di angka berapa Mas tingkat keberhasilannya dari angka 1 sampai 10? mungkin di angka Di angka 8 ya. Berarti itu sudah cukup, Mas Dimas sudah merasa cukup bagus ya dengan cara seperti itu ya. ya. Jadi gini Mas, coba Mas Dimas ngomong apa saja atau bisa berlatih presentasi di depan saya, coba nanti saya bisa ingin menilai bagaimana cara presentasi Mas Dimas seperti itu. Belum bisa Ya. Mas Dimas yakin belum bisa untuk melakukan itu ya? Oke, baik, tidak apa-apa Mas, kalau emang belum bisa mungkin bisa nanti kapan-kapan Mas Dimas akan saya tagih nih bagaimana setelah sesi konseling ini Mas Dimas ada perkembangan atau tidak di dalam presentasinya seperti itu ya Mas Dimas. Ya Pak. Berarti Mas Dimas ingin sungguh-sungguh untuk agar bisa public speaking ya Mas ya. Ya. Mas Dimas bisa terus semangat dan belajar terus, jangan malu, jangan gampang tidak pede seperti itu Mas. Mas harus tetap semangat. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Dimas? Sudah cukup ya Mas. Oke, kalau seperti itu dari kesimpulannya Mas Dimas nanti ingin belajar presentasi sendiri, ingin apa namanya mencapai keinginan Mas Dimas untuk bisa public speaking. Jadi Mas Dimas harus tetap semangat untuk terus melangkah seperti itu Mas. Ya. Kalau boleh tahu apa perasaan Mas Dimas setelah melakukan sesi konseling?
ya saya merasa sedikit lega dan saya jadi merasa tenang untuk mencoba hal-hal yang tidak datang. Saya juga merasa lebih baik setelah konseling dilakukan. Sepertinya waktu kita sudah hampir selesai ya Mas, karena nanti saya juga ada keperluan lagi. Bagaimana Mas? Ada yang ingin sampaikan lagi? Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau nanti ingin ada yang ingin disampaikan lagi atau Mas Dimas ada kendala dalam proses belajarnya Mas Dimas, atau bisa public speaking, nanti bisa menghubungi saya melalui Mas ya. Sudah. Tadi kan kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa sendiri. Doa selesai. Saya pamit dulu ya. Baik Mas Dimas. Jadi Mas Dimas.